Bagi banyak orang, burung ini pertanda sial. Bersuarakan keras, berwarna hitam legam, dan sering dianggap membawa kabar buruk. Tapi di balik citra itu, gagak justru termasuk salah satu burung paling pintar di muka bumi. Ia mampu mengenali wajah manusia, menyimpan dendam, dan hidup hampir di setiap tempat. Dari hutan, pantai, sampai tengah kota besar, gagak hidup berdampingan dengan manusia lebih lama dari yang kita bayangkan. Mereka tahu kapan harus menjaga jarak dan kapan harus memanfaatkan keberadaan kita untuk bertahan hidup. Inilah kisah tentang kecerdasan, adaptasi, dan kesalahpahaman. Kisah tentang burung yang kita anggap gelap, namun menyimpan terang di balik sayapnya. Sekilas, gagak tampak sederhana, hanya burung hitam dengan suara keras. Tapi kalau kita perhatikan lebih dekat, setiap detail tubuhnya dirancang untuk bertahan di berbagai kondisi. Bulu hitamnya bukan sekedar warna, melainkan hasil dari pigmen melanin yang tinggi. Zat ini membuat bulu mereka lebih kuat, tahan terhadap panas, dan tak mudah rusak oleh sinar matahari. Di bawah cahaya tertentu, bulu mereka bahkan memantulkan warna biru atau ungu metalik. Efek ini muncul dari struktur mikro di permukaan bulu yang membelokkan cahaya seperti permukaan mutiara. Hitam bukan sekedar gelap. Pada gagak, hitam adalah cermin kekuatan dan keanggunan. Tubuh gagak relatif besar dibanding burung lain seukuran. Panjang tubuhnya bisa mencapai 60 cm dengan rentang sayap hampir 1 meter pada spesies terbesar seperti Corvus corax atau gagak biasa. Sementara di Indonesia, Corvus macrorhynchos atau gagak kampung sedikit lebih kecil, namun memiliki paruh tebal dan kuat yang khas. Paruh mereka berfungsi seperti pisau serbaguna, tajam, kokoh, dan bisa digunakan untuk hampir semua hal, mencabik daging, membuka kulit buah, atau bahkan membalik batu mencari serangga. Gagak juga punya kaki yang kuat dan cengkeraman tajam. Kuku-kukunya bisa mencengkram ranting kecil dengan presisi luar biasa. Ketika berjalan di tanah, mereka tidak hanya melompat seperti kebanyakan burung, tetapi melangkah dengan gerakan mantap, seolah penuh perhitungan. Mata gagak menjadi salah satu fitur paling mencolok. Bola matanya besar, dengan lapisan retina yang sangat sensitif. Mereka mampu mengenali warna dan bentuk dari jarak jauh, bahkan membedakan wajah manusia yang pernah berinteraksi dengan mereka. Beberapa eksperimen menunjukkan, gagak dapat mengingat wajah orang yang pernah memperlakukannya dengan buruk dan menghindarinya bahkan setelah bertahun-tahun. Sebaliknya, mereka juga mengenali orang yang memberi makan dan terkadang datang kembali ke tempat yang sama setiap hari. Di Asia Tenggara, terdapat beberapa spesies gagak yang tampak mirip tapi berbeda perilaku. Gagak rumah, Corvus splendens, sering terlihat di kawasan kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Lebih kecil, berekor panjang, dan berani mendekati manusia. Sedangkan gagak hutan besar, Corvus macrorhynchos, lebih suka tinggal di daerah pedesaan, hutan, atau pesisir dengan suara serak dan tubuh lebih berisi. Kedua jenis ini kadang tumpang tindih wilayahnya, namun mereka tahu bagaimana berbagi ruang tanpa saling mengganggu. Di kota, gagak memanfaatkan sisa makanan manusia. Sementara di hutan, mereka membantu menyebarkan biji dan menjaga keseimbangan ekosistem. Sayap gagak lebar dan kokoh. Mereka bukan burung tercepat, tapi sangat efisien dalam mengatur tenaga.
Dengan beberapa kepakan ringan, mereka bisa melayang lama, memanfaatkan arus udara panas. Itulah mengapa gagak tampak sering bermain di langit, bukan tanpa tujuan, tapi untuk menghemat energi sambil mengamati lingkungan di bawahnya. Semua ciri itu, bulu, paruh, mata, sayap, adalah bagian dari sistem yang sempurna. Mereka tidak dibuat untuk menonjol, melainkan untuk bertahan, beradaptasi, dan terus belajar. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang sia-sia. Setiap bagian tubuh gagak punya fungsi yang presisi. Mereka adalah hasil evolusi panjang yang menyesuaikan kecerdasan dengan kekuatan fisik dan kemampuan bertahan di lingkungan apapun. Di balik tubuh hitamnya yang sederhana, tersembunyi rancangan alam yang luar biasa. Bukan burung biasa, tapi hasil evolusi yang menggabungkan otak, kekuatan, dan ketahanan. Inilah bentuk kesempurnaan yang sering luput dari pandangan kita. Kecerdasan adalah salah satu keunggulan terbesar gagak. Dalam dunia burung, mereka bukan sekedar pengamat, melainkan pemikir sejati. Penelitian menunjukkan kemampuan otak gagak setara dengan anak manusia berusia 7 tahun. Ukuran otaknya memang kecil, tapi kepadatannya luar biasa, penuh dengan neuron yang mengatur logika, memori, dan perencanaan. Gagak tahu cara menggunakan alat. Mereka mematahkan ranting untuk mengambil serangga dari celah kayu, menggulung daun kering menjadi pengait, bahkan menyimpan alat itu untuk digunakan lagi nanti. Di Jepang, mereka menggunakan kendaraan manusia untuk membantu memecahkan kacang. Seekor gagak menjatuhkan kacang di jalan raya, menunggu mobil melindasnya, lalu mengambilnya kembali saat lampu merah menyala. Tindakan yang sederhana, tapi penuh perhitungan. Di Inggris, sebuah penelitian lain menunjukkan gagak mampu memecahkan teka-teki berurutan. Mereka harus mengambil alat pertama untuk mendapatkan alat kedua, lalu menggunakan alat kedua untuk mencapai makanan. Butuh pemahaman sebab akibat, dan gagak melakukannya tanpa diajari. Tapi, kecerdasan gagak bukan hanya soal alat. Mereka punya ingatan sosial yang sangat kuat. Seekor gagak bisa mengenali wajah manusia, bahkan setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Jika seseorang pernah mengusirnya, ia akan mengingat dan bisa memperingatkan gagak lain tentang orang itu. Sebaliknya, jika seseorang memberi makan atau menolong, mereka bisa datang kembali ke tempat yang sama setiap hari. Beberapa orang di Jepang dan India bahkan melaporkan bahwa gagak yang sering diberi makan akan membawa hadiah kecil, ranting, koin, atau benda berkilau. Kecerdasan ini juga tampak dalam kemampuan mereka memahami aturan. Di Alaska, peneliti mengamati kawanan gagak yang menunggu nelayan selesai membersihkan ikan. Mereka tahu kapan waktu makan datang dan menunggu dengan sabar tanpa berebut sampai sisa ikan dibuang. Itu bukan insting liar, itu adaptasi terhadap perilaku manusia. Beberapa spesies gagak di Asia bahkan bisa meniru suara manusia, mirip seperti beo, tapi dengan cara yang lebih halus. Bukan ayam. Gagak hutan besar di Indonesia, misalnya, kadang meniru suara burung lain, bahkan bunyi mesin atau manusia yang berbicara dari jauh. Bagi mereka, meniru adalah cara belajar dan berkomunikasi. Kemampuan belajar ini juga tampak sejak kecil. Anak-anak gagak mempelajari cara makan, bermain, dan menghindari bahaya dari orang tuanya atau anggota kelompok lain. Mereka tidak hanya meniru tindakan, tapi memahami tujuannya. Mereka belajar dengan mengamati. Dalam uji perilaku di Eropa, seekor gagak pernah menyembunyikan makanannya saat ada gagak lain yang melihat. Tapi,
Ketika gagak itu sendirian, ia berpura-pura menyembunyikan makanan di tempat kosong untuk mengelabui pengintai yang mungkin mengawasinya dari kejauhan. Itu bukan sekedar naluri, itu strategi dan juga kecurigaan. Kita sering menyebut manusia sebagai satu-satunya makhluk yang mampu menipu. Namun, gagak membuktikan kebohongan kadang adalah bentuk lain dari kecerdasan. Di Indonesia sendiri, kecerdasan gagak bisa diamati langsung di sekitar kita. Mereka tahu kapan jam orang buang sampah, datang ke pasar setelah pedagang berkemas, atau menunggu kapal nelayan merapat ke dermaga. Gagak tahu waktu, tahu tempat, dan tahu bagaimana memanfaatkan celah perilaku manusia. Kecerdasan mereka bukan hasil pelatihan, tapi buah dari adaptasi panjang menghadapi perubahan dunia. Gagak belajar dari pengalaman, menganalisa sebab dan akibat, dan mengambil keputusan berdasarkan pengamatan. Dalam diamnya, mereka berpikir. Dalam kesederhanaannya, mereka merencanakan. Bagi sebagian orang, gagak hanyalah burung hitam yang berisik. Tapi, bagi alam, mereka adalah bukti bahwa kecerdasan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Gagak bukan sekedar pengamat alam. Mereka bagian dari sistem yang rumit, rantai kehidupan yang menjaga keseimbangan ekosistem di darat dan udara. Di alam liar, gagak berperan sebagai pemulung alami. Mereka memakan bangkai, buah-buahan busuk, dan sisa makanan hewan lain. Dengan cara itu, mereka membantu mencegah penyebaran penyakit dan mempercepat proses daur ulang bahan organik di alam. Dalam dunia ekologi, peran ini penting. Ketika satu makhluk mati, gagak datang untuk membersihkan, mengubah sisa kehidupan menjadi energi baru bagi alam. Mereka membantu menjaga kebersihan lingkungan alami, layaknya petugas kebersihan ekosistem. Di Indonesia, gagak sering terlihat di sekitar pesisir, di tempat nelayan membuang sisa ikan, atau di pinggir kota di mana sampah terbuka menjadi sumber makanan. Tanpa disadari, mereka membantu mengurangi tumpukan sisa organik yang bisa menarik hewan pembawa penyakit lain. Selain sebagai pemulung, gagak juga berperan dalam penyebaran biji-bijian. Ketika mereka memakan buah-buahan liar, biji yang tidak tercerna keluar bersama kotorannya di tempat lain. Dalam jangka panjang, proses ini membantu regenerasi tumbuhan di hutan. Beberapa pohon liar di Asia bahkan bergantung pada burung seperti gagak untuk menyebarkan benih ke daerah baru yang jauh dari pohon induknya. Gagak juga predator oportunistik. Mereka memangsa serangga, tikus kecil, atau bahkan telur burung lain. Perilaku ini sering membuat mereka dianggap pengganggu, tapi sebenarnya mereka membantu mengontrol populasi hama alami. Jika gagak hilang, jumlah hewan kecil seperti tikus atau serangga tertentu bisa meningkat drastis, mengganggu keseimbangan alam. Dalam kehidupan sehari-hari, gagak juga belajar berinteraksi dengan makhluk lain. Mereka pernah diamati bekerja sama dengan elang, memanfaatkan momen saat elang memburu, lalu mengambil sisa buruannya. Kadang mereka mengawasi kelompok monyet, mengambil buah yang dijatuhkan dari atas pohon. Hubungan ini disebut komensalisme, di mana gagak mendapatkan manfaat tanpa merugikan hewan lain. Sebuah contoh cerdas bagaimana mereka memanfaatkan peluang yang ada di alam. Namun, tidak semua hubungan mereka harmonis. Bagi beberapa burung kecil, gagak adalah ancaman, terutama ketika mereka melindungi telur atau anak. Meski begitu, peran gagak tetap penting. Mereka menjaga agar populasi tidak berlebihan, menyeimbangkan siklus hidup di rantai makanan. Dalam konteks ekosistem manusia, peran gagak bahkan semakin menonjol. Mereka beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan buatan, mengambil sisa makanan di pasar, membersihkan jalanan, dan memanfaatkan sumber daya yang manusia tinggalkan.
Tanpa sadar, kita menciptakan ekosistem baru. Kota, pelabuhan, pasar, dan Gagak menjadi bagian dari itu. Mereka adalah contoh sempurna dari spesies yang mampu menyeberangi batas antara alam liar dan dunia manusia. Gagak juga menjadi indikator kesehatan lingkungan. Ketika jumlah mereka menurun di suatu wilayah, itu bisa menjadi tanda bahwa ekosistem sedang terganggu. Mungkin karena polusi, pestisida, atau hilangnya sumber makanan alami. Sama seperti lebah bagi penyerbukan, kehadiran Gagak menunjukkan bahwa rantai makanan masih berjalan dengan baik. Bagi alam, Gagak bukan pembawa sial, melainkan pekerja senyap yang menjaga kebersihan dan keseimbangan. Mereka tidak memerlukan pujian, tidak menuntut pengakuan. Mereka hanya menjalankan perannya, satu bagian kecil dari sistem besar yang menopang kehidupan. Ketika kita melihat seekor Gagak, kita sebenarnya sedang melihat potret alam yang bekerja. Sederhana, efisien, dan tanpa pamrih. Burung ini mungkin tampak biasa, tapi di balik itu, ia adalah roda kecil yang membuat kehidupan terus berputar. Di balik warna hitam bulunya yang sederhana, tersimpan salah satu sistem sosial paling kompleks di dunia burung. Gagak bukan sekedar hewan soliter. Mereka hidup dalam kelompok, saling berkomunikasi, dan bahkan memiliki struktur sosial yang teratur. Dalam satu koloni, setiap Gagak memiliki peran. Ada yang berfungsi sebagai pengintai, ada yang bertugas melindungi wilayah, dan ada pula yang berperan menjaga anak-anak muda agar tetap aman. Mereka bekerja sama bukan karena perintah, tapi karena insting sosial yang kuat, hasil evolusi panjang selama ribuan tahun. Penelitian di Jepang dan Korea menunjukkan Gagak bisa mengenali wajah manusia. Bahkan setelah bertahun-tahun, mereka masih ingat siapa yang pernah mengusik sarangnya. Jika seseorang pernah mengganggu, mereka akan menandai orang itu dengan suara khas, dan seluruh koloni bisa bereaksi terhadap ancaman yang sama. Gagak berkomunikasi melalui lebih dari 20 jenis suara berbeda. Setiap nada punya arti tersendiri. Panggilan peringatan, sinyal makanan, atau panggilan sosial antar individu. Suara mereka yang keras dan serak sering disalahartikan sebagai pertanda buruk, padahal itu hanya bentuk komunikasi, bahasa rumit yang sedang mereka gunakan untuk bertahan hidup. Di Asia Tenggara, Gagak sering terlihat berkelompok saat senja. Mereka berkumpul di satu pohon besar, ribuan ekor bersuara nyaring, seperti sedang berdebat. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, ada sistem sosial yang teratur. Mereka saling menyapa, saling mengenali, sebelum akhirnya beristirahat bersama di tempat yang sama setiap malam. Bukan pada hewan lain. Mereka tidak menangis, tidak mengubur, tapi mereka belajar. Dari setiap kehilangan, dari setiap ancaman, mereka mengingat tempat, wajah, dan kejadian. Mereka bereaksi bukan dengan naluri semata, tapi dengan pemahaman. Selain itu, Gagak juga memiliki hubungan jangka panjang. Pasangan jantan dan betina biasanya setia. Mereka membangun sarang bersama, bergantian menjaga telur, dan merawat anak hingga cukup kuat untuk terbang sendiri. Dari luar, mereka terlihat biasa. Tapi, bagi yang memperhatikan, Gagak adalah simbol kecerdasan alam. Bukan hanya otak yang tajam, tapi juga hati yang peka, mampu mengenali teman, bahaya, dan kehilangan. Mungkin, di balik tatapan matanya yang hitam, tersimpan sesuatu yang kita belum sepenuhnya mengerti. Kesadaran, rasa ingin tahu, dan mungkin kemiripan kecil dengan diri kita sendiri.
Bagi manusia, gagak selalu lebih dari sekedar burung. Sejak ribuan tahun lalu, burung ini hidup berdampingan dengan kita, menjadi saksi perubahan zaman, kebangkitan peradaban, dan lahirnya berbagai mitos di seluruh dunia. Di banyak budaya Asia, termasuk Indonesia, gagak sering dipandang sebagai simbol misteri, pembawa pesan dari dunia gaib, atau pertanda kematian yang akan datang. Citra ini tidak muncul tanpa alasan. Warna hitam legam, suara serak, dan kebiasaannya muncul di sekitar bangkai, membentuk persepsi yang bertahan turun-temurun. Di Jawa ada pepatah, bila gagak bersuara di atap rumah, itu tanda akan ada tamu atau kabar buruk. Kepercayaan ini masih bertahan hingga kini, terutama di pedesaan. Namun di sisi lain dunia, maknanya berbeda. Dalam mitologi Jepang, gagak dikenal sebagai Yatagarasu, gagak berkaki 3 yang menjadi penunjuk jalan ilahi. Ia dianggap pembawa petunjuk dari para dewa, penanda arah kebenaran bagi manusia yang tersesat. Sementara di India, gagak dipercaya membawa roh leluhur. Banyak orang Hindu memberikan sesaji makanan kepada gagak sebagai simbol penghormatan kepada mereka yang telah tiada. Simbol yang sama juga hidup di Nusantara, meski dalam wujud yang berbeda. Bagi beberapa suku di Kalimantan dan Sulawesi, gagak bukan pertanda kematian, melainkan penjaga hutan. Burung ini dianggap mengetahui apa yang manusia tidak tahu, seperti arah datangnya badai atau waktu berpindahnya musim. Sayangnya, tidak semua hubungan manusia dan gagak berjalan baik. Karena citranya yang kelam, gagak sering diburu, diusir, bahkan diracun. Di beberapa kota besar, mereka dianggap pengganggu atau pembawa sial. Padahal, jika diperhatikan lebih dalam, gagak justru membantu menjaga keseimbangan ekosistem urban, membersihkan sisa makanan, mengontrol hama, dan beradaptasi tanpa merusak. Kita sering menilai dari penampilan, tanpa melihat fungsi dan maknanya. Gagak menjadi korban dari simbol yang kita ciptakan sendiri. Padahal, di dunia ilmiah, mereka termasuk burung paling cerdas di planet ini. Beberapa ilmuwan bahkan menyebut gagak sebagai primata bersayap. Karena kemampuan berpikirnya setara dengan kera besar, mereka bisa merencanakan masa depan, mengenali wajah, dan belajar dari pengalaman. Sebuah kemampuan yang dulu dianggap hanya dimiliki manusia. Hubungan antara manusia dan gagak adalah cermin. Cermin bagaimana kita memahami alam. Jika kita melihat mereka sebagai simbol kematian, maka yang kita tangkap hanyalah bayangan ketakutan kita sendiri. Namun, bila kita melihat mereka sebagai bagian dari kehidupan, kita akan menemukan kebijaksanaan alam yang tersembunyi. Setiap makhluk di alam punya peran, dan gagak adalah pengingat bahwa tidak semua yang gelap itu buruk. Kadang, dari warna hitam yang kita hindari, tersimpan pelajaran tentang kecerdasan, kesetiaan, dan keteguhan hidup. Selama langit masih ada dan bumi masih menyimpan kehidupan, gagak akan tetap terbang, mengingatkan kita bahwa alam selalu punya cara untuk bertahan dan untuk mengajarkan. Sekian video kali ini. Terima kasih.